Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di Maxim Ojek Online Channel. Di channel yang ngebahas seputar Maxim driver dan juga Maxim penumpang. Nah, di video kali ini saya mau ngebahas tentang perbedaan ya antara Maxim Food and Shop dengan Maxim Food and Goods ya. Ini seperti yang ditanyakan oleh salah satu sahabat kita dari Aldila ya, Abang Aldila. eh Beda food and shop sama food and goods apa? Oke. Nah, nanti silahkan disimak di video terbarunya ya. Nah, bagi kamu juga yang masih penasaran dan juga bingung apa sih bedanya food and shop sama food and goods ini, yuk simak videonya bareng-bareng ya. Di sini saya akan bahas apa itu Maxim Food and Shop dan juga food and goods kayak gitu ya. Nah, karena sebagai driver tentunya kita juga harus tahu tuh apa bedanya dan apa fungsinya kayak gitu ya. Oke teman-teman, di sini sudah terbuka aplikasi Maxim Drivernya. Nah, di sini kita bisa lihat nih tuh dia berjajaran ya antara food and shop dan juga food and goods ya. Food and shopnya ada 9, ada 9 orderan maksudnya. Kalau food and goodsnya ada 3 orderan. Nah, kalau dari namanya saja itu sudah beda teman-teman ya. Satunya itu food and shop, satunya itu food and goods kayak gitu ya. Jadi kalau diartikan ke bahasa Indonesia, ini versi saya ya, mohon maaf kalau saya salah. Kalau food and shop itu food makanan, shop itu belanja. Nah, kalau yang satunya foods dia pakai S, ada kata jamak ya, berarti dia makanannya banyak. Sebenarnya kalau food yang doang juga makanannya banyak juga, cuma dia lebih bervariasi gitu. Kalau yang goods, goods itu kan nanti kan good baik ya. Di sini jadi makanan dalam jumlah banyak ya dan baik gitu. Nah, sebenarnya kalau di sini di food and goods-nya ini dia lebih mencerminkan ya, apa namanya, variasi yang lebih banyak lagi dan lebih tersistem lah ya kalau di food and goods ini. Oke, biar nggak bingung, saya akan coba tunjukkan perbedaannya di sini teman-teman. Saya akan buka orderan yang food and shop terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini nih. Tep. Nah, ini nih contohnya ya. Nah, di sini ada orderan ayam geprek Mbak Mia ya. Ngantarnya ke SDN 1 Pahoman. Nah, ini adalah orderan makanan teman-teman ya. Beli ayam geprek terus ngantarnya ke SDN 1 Pahoman. Nih, keterangannya ngantar nasi apa gak ada talangan. Oke, jadi kalau misalkan di food and shop itu tidak ada toko yang terdaftar, atau maksudnya gini, kalau orang mau memesan makanan ya, makanan ataupun barang-barang lain, ketika menggunakan food and shop itu tidak harus ada di toko Maxim ya, karena Maxim kan sudah bisa mendaftarkan warung ya, warung ataupun gerai ataupun warung makannya itu ke Maxim. Tapi kalau di food and shop ini itu dia tidak terdaftar ya. Jadi kalau misalkan kita mau nyari makanan terus tidak ada di Maxim Food and Goods, kita bisa menggunakan food and shop kayak gitu ya. Nah, terus selanjutnya teman-teman, kalau misalnya di sini ya, ini kan tuh nggak ada keterangannya ya. Kalau yang food and goods ya, seperti ini saya akan buka yang food and goodsnya. Nah, ini contohnya nih. Ini ada mie ayam flamboyan ya. Saya akan coba klik seperti ini. Nah, kalau di sini teman-teman itu ada keterangannya ya. Di sini ada keterangan kayak daftar belanja gitu, HTP, dan kita bisa melihat atau meninjau apa sih yang diorder gitu ya sama si customer ini gitu tuh. Kita bisa klik linknya dan nanti akan ada keterangannya teman-teman. Nah, di sini ini lagi tuh ya.
Dia muncul. Kalau yang di food and shop tadi tuh nggak ada keterangannya, karena emang kalau food and goods ini dia sudah terdaftar teman-teman tuh ya. Ini pesannya tuh dari buyer name-nya itu yang membeli ya, Dwi, terus diterima pada tanggal 10.48 ya. Jadi dia mulai order dari jam 10.48 ya. Status approve by merchant ya. Payment type, pembayaran cash. Terus ini pesanannya itu bakso dan mie ayam Pak Adi Flamboyan ya. Ini sudah ngantarnya ke Grand Anugerah Hotel. Alamatnya di Jalan Flamboyan. Nah, di sini teman-teman mie ayam baksonya itu harganya 18.000. Di sini kali satu berarti satu biji ya. Ini ada detailnya juga dari harga 18.000 ya dan seterusnya lah ya. Nanti total yang dibayarkan oleh customer sebesar Rp25.000 teman-teman. Ya. Ongkirnya itu dia 6.000 tambah platform fee-nya 1.000 jadi 7.000, 18 tambah 7.000 sama dengan Rp25.000. Nah, itu perbedaannya ya teman-teman ya. Nah, nanti kita juga bisa menemukan perbedaan-perbedaan lain. Dan di sini teman-teman kalau misalnya dari keduanya ini kalau yang food and goods ya, food and goods ini kita talangan dulu ya karena saya belum melihat di Maxim Food and Goods ini sudah tertera kayak apa namanya pembayaran yang non cash gitu ya. Jadi kita nanti harus talangan dulu ya. Saya belum menemukan yang non tunainya. Nah, kalau misalkan di food and shop, nah ini kadang-kadang kita nggak perlu bayar, kadang-kadang kita juga harus ngasih talangan ya, karena biasanya ada juga yang sudah bayar kayak gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya perbedaannya. Kalau perbedaan yang lain apalagi ya? Pokoknya kalau misalkan di sini yang tadi ya food and shop itu dia tidak terdaftar warungnya di Maxim. Kalau food and goods itu terdaftar. Nah, terus di sini ada lagi teman-teman, saya akan buka via aplikasi Maxim penumpangnya ya, biar lebih enak. Saya hidupkan dulu deh. Ininya takutnya ada orderan. Nanti nggak ketahuan kena PTO pula kita. Nah, di sini saya akan tunjukkan perbedaan dari sisi eh, aplikasi Maxim penumpangnya ya. Nah, ini dia nih. Nanti jelas banget di sini perbedaannya, teman-teman. Nah, ini kalau yang food and goods ini yang gambar makanan, kalau yang delivery itu yang food and shop nih. Saya akan tunjukkan ya. Tuh ya. Food and shop ya di sini. Nah, ini seperti ini nih, food and shop. Nah, misalkan food and shop ini kita mau beli di mana gitu ya. Nah, kita di sini bisa mencari warung makan, misalnya bakso ya. Bakso Pak D, ini contohnya teman-teman ya. Nanti saya akan coba. Nah, ini nih. Ini contohnya teman-teman ya. Ini kalau kita mau order seperti ini. Ini kalau misalkan yang food and shop ya. Kalau ini nganternya ke kosan Pak Awit ini dia sudah sesuai sama GPS kita biasanya. Atau bisa juga kita rubah kayak gitu ya. Terus yang kalau food and shop dia seperti ini, dia sudah ada listnya. Nah, ini loh. Kebalikannya ya kalau di sini ya, yang paling atas itu adalah titik pengantaran, yang paling bawah itu mau beli apa. Nah, di sini kita bisa klik teman-teman. Kita bisa nyari daftar toko ya. Daftar toko yang mau kita beli gitu. Misalnya kita mau nyari apa namanya? Mau nyari mie ayam atau kita mau nyari apa itu ada di sini. Atau kita juga bisa ngelihat listnya. Jadi kalau misalkan Maxim food and goods ini hampir sama kayak apa namanya GoFood ya, GoFood dan juga GrabFood seperti itu. Nah, ini list-listnya teman-teman, jadi sudah ada daftar-daftarnya. Nah, kayak gitu ya. Nanti kalau kita mau pesen tinggal pilih aja, atau kita juga bisa cari di sini tokonya atau jenis makanannya, misalkan tadi ya mie ayam. Nah, nanti kita bisa cari di sini. Tuh, nanti dia akan keluar daftar toko yang menjual mie ayam atau list order ya.
yang jual mie ayam tuh kan, mie ayam ceker, mie ayam bakso tuh kita bisa milih teman-teman di sini ya. Nah, seperti itu, cuma kan nanti jaraknya kan dia masing-masing gitu kan. Nah, misalnya nih kita mau beli ini nih mie ayam ceker ini, tapi kan close, tutup, berarti nggak bisa teman-teman. Soal semua. Nah, misalnya kita cari lagi, atau kita bisa nyari yang ada di sini nih, misalnya ya. Nah, misalkan bakso mercon singgah ini kan. Nah, kita tinggal pilih aja nih mau beli apa di sini. Kita klik aja seperti ini, tep. Tuh, nanti kita klik di view my cart ya. Nah, kalau kita klik confirm berarti kita sudah order ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nanti di sini sudah ada keterangannya, ini sama seperti yang di aplikasi Maxim Driver tadi. Ini kalau saya order maka nanti di sana keterangannya Tobipadnya juga 15.000. Jadi total yang harus dibayar sama kita itu adalah 15.000 rupiah. Nah, itu teman-teman yang bisa di-share di video kali ini ya. Semoga bisa dipahami apa yang saya jelaskan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.